Lutut Anda lagi sakit? Aduh, itu nggak enak banget. Sakit sendi itu bikin emosi banget, bikin cepet marah. Kita mau ngapa-ngapain males banget. Gara-gara lutut nggak bisa digerakkan, kaku, nyeri banget. Anda nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, jalan-jalan pakai sepeda, goes-goes ya. Nggak bisa main futsal, nggak bisa olahraga, nggak bisa renang. Bener-bener semua aktivitas kesukaan kita jadi terganggu. Anda nggak bisa kerja, mau ngangkat barang nggak bisa. Sakit sendi, apa sih penyebabnya? Terus apa sih obatnya? Yang paling ampuh untuk mengobati nyeri sendi, terutama sendi lutut. Nyeri sendi disebut sebagai penyakit osteoartritis atau pengeroposan sendi. Apa sih yang keropos itu? Yang keropos itu organ yang ada di dalam sendi. Kalau lutut kita itu kan ada tulang yang bertemu, ya dua tulang yang bertemu. Tulang betis, kemudian ada tulang paha. Pertemuan antar tulang ini dilindungi oleh lapisan kartilago. Nah, itu sebetulnya yang keropos. Lapisan kartilago itu apa? Kalau Anda makan kaki ayam atau makan sup kaki kambing, nah ada tulang yang kriuk gitu, yang enak banget dimakan. Nah, itu tulang rawan. Kalau istilah medisnya kartilago. Di lutut Anda itu ada lapisan kartilago itu. Lah iya harus ada. Kalau nggak ada lapisan kartilago, mana bisa Anda gerak. Kita bisa bergerak, bisa lari, bisa jalan kaki, bahkan bisa ngangkat barang dan melompat. Karena ada lapisan kartilago. Kebayang banget kan kalau lapisan itu rusak. Nah, itu yang menyebabkan sakit sendi. Itu yang dimaksud dengan pengeroposan sendi. Jadi, lapisan kartilagonya menyusut, menipis, robek, bahkan, amit-amit, hancur. Lapisan kartilago ini terbuat dari namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ada di mana? Di antara kartilago tulang betis dan tulang paha. Di tulang-tulang persendian yang lain di badan kita juga ada, ya. Ada namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini yang dari waktu ke waktu diambil, diolah oleh tubuh, dijadikan sebagai lapisan kartilago. Jadi lama-kelamaan cairan sinovial ini akan menyusut juga. Nah, cairan sinovial itu berfungsi sebagai pelumas, sebagai pelicin. Jadi kartilago Anda bisa bergerak lebih nyaman, minim gesekan. Nah, lapisan kartilago dan cairan sinovial ini juga berfungsi untuk peredam kejut. Jadi selama ini kita bisa bergerak dengan nyaman tanpa rasa sakit, nggak kaku karena dua organ ini atau dua unsur ini, sinovial dan kartilago. Nah, lapisan kartilago terbuat dari cairan sinovial. Nah, cairan sinovial terbuat dari apa? Ternyata cairan sinovial ini terbuat dari nutrisi glukosamin. Nutrisi glukosamin itu berasal dari makanan yang kita makan. Jadi, dari sekian banyak menu makanan yang kita makan, itu banyak banget nutrisi-nutrisinya, jenis-jenis nutrisinya. Jadi beragam, banyak banget. Salah satunya adalah nutrisi glukosamin. Nah, nutrisi glukosamin inilah yang berfungsi dijadikan oleh tubuh menjadi cairan sinovial yang nantinya juga akan menjadi lapisan kartilago. Jadi, penyebab utama pengeroposan sendi adalah kekurangan nutrisi glukosamin. Jadi, untuk mencegah penyakit osteoartritis atau untuk mengobati penyakit osteoartritis, nutrisi glukosamin jawabannya. Nah, nah nutrisi glukosamin itu paling banyak di kulit udang, kemudian kulit kepiting, kemudian di kolang-kaling, juga ada berasal dari makanan-makanan yang lain. Nah, jadi kalau Anda ingin sembuh dari penyakit osteoartritis atau Anda nggak mau pengen banget mencegah penyakit osteoartritis supaya sampai tua Anda bisa bergerak, bisa beraktivitas, rajin-rajinlah makan kulit udang. Wah, bisa nggak ya tiap hari makan kulit udang, apalagi kulit kepiting ya? Saya yakin nggak bisa ya. Kemudian keterbatasan berikutnya adalah usia. Semakin bertambah usia, semakin tua Anda, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi glukosamin ini semakin melemah. Jadi walaupun Anda banyak makan kolang-kaling, Anda banyak makan kepiting, Anda banyak makan udang, percuma kalau badan sudah nggak begitu mampu untuk
mengolah, menyerap nutrisi glukosamin dari makanan. Orang yang lemah dalam menyerap nutrisi glukosamin itu orang yang usianya mulai umur 30 tahun. Ya, umur 35, 40, 50 sampai usia lanjut. Jadi wajar banget kalau usia itu paling rawan mulai menderita penyakit osteoartritis. Benar nggak? Waktu muda, wah kita leluasa, lompat sana, lompat sini ya, angkat barang, kita lari, kita main bola, itu enak banget, nggak ada masalah. Tapi diperhatiin kok, 35, 40, 45, 50, wah udah mulai terasa kaku. Yang tadinya nongkrong, nongkrong lama, giliran mau mau berdiri, wah itu kaki nggak bisa lurus, kayaknya kaku banget, susah digerakin ya. Lutut mulai terasa sakit, wajar. Karena usia bertambah, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi glukosamin semakin lemah. Jadi itu ya penyebabnya. Pertama, kekurangan nutrisi glukosamin. Penyebab berikutnya adalah karena adanya benturan. Ya, benturan. Jadi karena benturan keras itu menyebabkan lapisan kartilago jadi rusak, jadi sobek, jadi bahkan bisa pecah. Ya, benturan karena benda-benda keras atau mungkin Anda jatuh dari atas. Yang pertama jatuh kaki, telapak kaki. Nah, itu kan benturannya keras. Tulang betis menghantam tulang paha. Nah, kartilago karena saking besarnya atau semakin keras benturannya, kartilago jadi rusak. Penyebab ketiga, penyakit asam urat. Penyakit asam urat ini muncul dari zat purin yang terlalu tinggi di dalam darah. Tubuh nggak mampu untuk membuang zat purin yang berlebihan. Semakin tua usia seseorang, itu kemampuan tubuh untuk mendetoks kelebihan zat purin itu semakin lemah. Otomatis kelebihan zat purinnya akan disimpan. Nah, sayangnya itu nabungnya di sendi. Jadi zat purin itu akan disimpan oleh tubuh di persendian. Aduh, nah ini yang jadi masalah ya. Zat purin ini akan menumpuk, membentuk endapan, kemudian membentuk kristal. Nah, kristalnya ini tajam-tajam. Kristal zat purin atau kristal asam urat ini akan menyebabkan kerusakan kartilago juga. Untuk Anda yang seneng banget jeroan ya, bagian organ dalam hewan-hewan, kambing, ayam, hati-hati. Itu paling beresiko. Anda beresiko sekali punya penyakit asam urat dan penyakit osteoartritis. Kemudian penyebab berikutnya karena autoimun. Ya, autoimun itu apa? Imunitas tubuh itu kan untuk melawan penyakit, untuk melindungi tubuh dari serangan-serangan bakteri, serangan virus. Pada orang yang punya kasus autoimun, justru imunitas tubuhnya melawan Anda sendiri. Jadi menggerogoti tubuh. Salah satu yang digerogoti adalah tulang rawan, kartilago. Ibarat kalau negara nih, yang harusnya tentara melindungi negara, justru tentara yang melawan atau memberontak negara. Apa solusinya? Kalau untuk disebabkan oleh kekurangan nutrisi glukosamin, kemudian akibat benturan, kemudian asam urat, obatnya ada. Tapi untuk autoimun agak susah ya. Solusinya, obatnya yang saya tawarkan adalah nutrisi glukosamin dari Tiens, suplemen glukosamin dari Tiens ya, seperti yang ada di gambar di video. Nah, itu bisa Anda konsumsi setiap hari secara rutin ya untuk mengobati sakit lutut, nyeri sendi di lutut atau lutut Anda susah digerakkan, kaku. Produk ini bisa untuk mengatasinya sebagai obat. Juga untuk Anda yang pengen banget menjaga kesehatan persendian, silakan. Ya, produk ini juga bisa Anda makan. Ini bukan obat kimia karena glukosamin dari Tiens ini terbuat dari cangkang udang. Jadi diekstrak, diambil hanya zat glukosaminnya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh udah nggak kerepotan untuk mengolah lagi. Jadi udah siap langsung dimakan. Gitu. Langsung diserap oleh tubuh, lalu dijadikan cairan sinovial. Nanti lama-kelamaan lapisan kartilagonya akan membaik, menebal lagi dan bisa pulih lagi. Oke, itu sharing saya kali ini. Silakan Anda pesan produk suplemen glukosamin dari Tiens ini untuk mengobati nyeri sendi di lutut dan sendi-sendi yang lainnya.